Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Manajemen Kebijakan Kesehatan kelas Butito akan mempresentasikan melalui video mengenai pemerintah, interest group, dan proses kebijakan. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kak Hafsah Farah, kemudian ada saya Ika Fitri Alfiani, ada Kak Farista Widyastuti, ada Kak Yohani, ada Kak Dimas Nurwidi, dan ada Kak Cita Zahra Primalia. Berikut ini adalah outline materi yang akan kami presentasikan kali ini. Yang pertama adalah karakteristik sistem pemerintahan dan dampaknya dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua adalah peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam pembuatan kebijakan. Yang ketiga, hubungan dan keterlibatan antar kementerian, pusat, dan daerah dalam pembuatan kebijakan. Yang keempat adalah interest group, klasifikasi maupun tipe dan contohnya dalam konteks kesehatan di Indonesia. Kemudian peran interest group dan hubungannya dengan pemerintah. Selanjutnya adalah contoh dalam konteks kesehatan, interest group manakah yang paling berpengaruh dan bagaimana mereka membuat suaranya dapat didengar. Kemudian shift from government to governance. Dan yang terakhir adalah contoh kasus dalam konteks Indonesia. Pertama-tama adalah karakteristik sistem pemerintahan. Jadi, dua karakteristik dari sistem pemerintahan yang memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan mereka dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan adalah otonomi dan kapasitas. Jadi, otonomi adalah kemampuan pemerintah untuk bekerja secara adil tanpa dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang hanya mementingkan diri sendiri. Ini penting agar pemerintah bisa menengahi konflik sosial dengan baik. Meskipun sistem pemerintahan bisa memiliki ideologi yang berbeda, yang penting adalah mereka bisa bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh negara, bukan hanya untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Kapasitas adalah kemampuan pemerintah untuk membuat dan menerapkan kebijakan. Ini berkaitan dengan keahlian, sumber daya, dan hubungan dengan mekanisme pemerintahan yang ada. Sebagai contoh, pemerintah perlu bisa membayar gaji pegawai negeri tepat waktu dan mengawasi korupsi. Di tingkat yang lebih tinggi, penting bagi setiap departemen untuk menghormati dampak keputusan mereka terhadap departemen lain dan menghindari tindakan yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi, bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang berbeda akan memengaruhi seberapa baik mereka bisa bekerja secara otonom dan seberapa besar kapasitas mereka dalam membuat kebijakan. Berikut ini adalah otonomi dan kapasitas pada sistem pemerintahan dalam pembuatan kebijakan. Jadi, untuk sistem federal itu adalah pemerintah daerah bisa buat keputusan sendiri. Mereka punya kekuatan sendiri, tapi kadang-kadang ini bisa bikin proses menjadi lebih rumit. Kemudian untuk sistem unitarian, yaitu adalah pemerintah pusat yang lebih banyak mengatur. Keputusan bisa diambil dengan cepat, namun terkadang tidak sesuai dengan keinginan daerah. Kemudian untuk sistem pemilu mayoritas adalah partai-partai biasanya fokus pada masalah lokal untuk menang. Ini bisa membuat kebijakan yang mereka buat tidak mencakup seluruh kebutuhan nasional. Kemudian untuk sistem pemilu proporsional adalah partai-partai berusaha menarik banyak orang dari berbagai tempat. Ini membantu mereka membuat kebijakan yang cocok untuk lebih banyak orang. Jadi, cara pemerintah diatur dan cara pemilu dijalankan sangat menentukan bagaimana pemerintah bisa bekerja sendiri dan seberapa baik mereka bisa buat dan jalankan aturan-aturan tersebut. Selanjutnya adalah peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menyusun kebijakan. Yang pertama-tama adalah peran legislatif dalam menyusun kebijakan. Jadi, lembaga legislatif merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk membuat atau merancang undang-undang dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh bagi rakyat. Di Indonesia sendiri, lembaga legislatif terdiri dari DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian selanjutnya adalah peran eksekutif dalam menyusun kebijakan. Jadi, lembaga eksekutif merupakan badan yang memiliki kewenangan
untuk melaksanakan undang-undang dan perundang-undangan lainnya, serta mengelola administrasi negara. Jadi untuk di Indonesia sendiri, lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Sedangkan peran yudikatif dalam penyusunan kebijakan adalah badan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan serta menjaga pengawasan hukum di sebuah negara. Di Indonesia sendiri, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran sebagai pengawas dan pemantau berjalannya UUD dan hukum yang ada di Indonesia. Jadi, hubungan antara tiga lembaga ini adalah sederajat, tetapi saling berpengaruh satu dengan lainnya. Lembaga legislatif dan eksekutif bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. Sedangkan lembaga yudikatif bekerja untuk menjaga hukum dan mengadili peraturan yang diperlukan. Selanjutnya adalah hubungan dan keterlibatan antar kementerian serta antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah koordinasi antar kementerian. Jadi, kementerian memiliki fungsi spesifik dan harus berkoordinasi untuk mencapai tujuan kebijakan yang komprehensif. Kementerian Keuangan memainkan peran penting dalam alokasi anggaran berdasarkan prioritas pemerintah. Kemudian yang kedua adalah peran Kementerian Kesehatan, yaitu bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan sektor kesehatan terwakili dalam pembuatan keputusan. Kemudian berinteraksi dengan komunitas kebijakan dan jaringan kebijakan yang berbeda untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah struktur internal Kementerian Kesehatan yang terbagi dalam divisi yang mengelola aspek khusus seperti rumah sakit, perawatan kesehatan primer, dan kesehatan masyarakat. Otoritas kesehatan regional atau daerah penting untuk mengimplementasikan kebijakan tergantung pada tingkat desentralisasinya. Kemudian ada hubungan pusat dan daerah. Jadi pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah mengadaptasi dan menerapkan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Desentralisasi memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam pembuatan dan penerapan kebijakan. Kemudian ada koordinasi dan kerjasama antar kementerian. Jadi Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian lain yang terkait dengan kesehatan seperti transportasi, pertanian, dan pangan untuk memastikan kebijakan kesehatan yang komprehensif. Jadi hubungan dan keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat bekerja secara efektif di berbagai tingkatan pemerintahan dan dalam berbagai sektor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai interest group. Sederhananya, sebuah interest group bertujuan untuk mendukung atau mewakili sebagian masyarakat tertentu atau mewakili isu tertentu. Meskipun terdapat berbagai definisi interest group, sebagian besar penulis lebih setuju dengan pengertian di bawah ini. Yang pertama adalah sukarela, yaitu orang atau organisasi memilih untuk bergabung dengan mereka, bertujuan untuk memperoleh beberapa tujuan yang diinginkan. Kemudian tidak berusaha untuk menginfiltrasi proses pembuatan keputusan sampai menjadi bagian dari proses pemerintah formal. Selanjutnya, terdapat dua klasifikasi dalam interest group, yaitu sectional interest group dan cause interest group. Jadi, sectional interest group itu bertujuan utamanya adalah melindungi dan meningkatkan kepentingan anggotanya dan atau bagian masyarakat yang mereka bela. Sedangkan untuk cause interest group bertujuan untuk mempromosikan isu atau gerakan tertentu dan keanggotaannya terbuka bagi siapa saja yang mendukung gerakan tersebut tanpa harus mendapatkan keuntungan pribadi jika gerakan tersebut berhasil. Berikut ini adalah contoh interest group di Indonesia yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu yang pertama adalah Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau disebut PERSI, yaitu sebagai contoh dari sectional interest group. Jadi, PERSI ini merupakan interest group pada pendukung kebijakan yang menguntungkan rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan di Indonesia dengan fokus pada isu-isu seperti infrastruktur layanan kesehatan, pendanaan, dan peraturan. Kemudian yang kedua adalah Indonesia AIDS Coalition, yaitu merupakan contoh dari cause interest group.
ISC berfokus untuk mengatasi tantangan HIV/AIDS di Indonesia dengan melakukan advokasi untuk pencegahan, peningkatan akses pengobatan, dan memerangi stigma dan diskriminasi yang terkait dengan HIV/AIDS. Selanjutnya adalah hubungan interest group dengan pemerintah. Jadi, meskipun interest group tidak mengendalikan partai politik secara langsung, namun mereka dapat memengaruhi partai tersebut dengan menyediakan sumber daya, memobilisasi dukungan, dan menawarkan ide-ide kebijakan. Interest group dapat berpengaruh dalam menentukan hasil kebijakan karena mereka mewakili berbagai kepentingan dan dapat memobilisasi sumber daya untuk melakukan advokasi terhadap tujuan mereka. Kemudian partai politik dapat menggunakan kekuasaannya untuk memajukan kepentingan interest group tertentu atau untuk menyeimbangkan kepentingan banyak kelompok. Contoh dalam konteks kesehatan untuk interest group ini adalah pembangunan UPTD Puskesmas di suatu wilayah. Jadi pada dasarnya UPTD Puskesmas dibangun karena adanya kebutuhan pada suatu wilayah dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Akan tetapi, lokasi pembangunan puskesmas biasanya ditentukan karena adanya permintaan dari warga pada kelurahan tersebut yang mana saat ini akses untuk ke puskesmas terlalu jauh dikarenakan memang ada puskesmas yang memiliki wilayah kerja 2 kelurahan dan selain adanya permintaan dari warga, partisipasi atau peran organisasi masyarakat pun berperan dalam melakukan permintaan pembangunan puskesmas di wilayah kerjanya. Selanjutnya, bagaimana suara kelompok kepentingan dapat didengar? Dalam hal ini, adanya peraturan yang memberikan jaminan mengenai partisipasi, khususnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, pengelolaan aset dan penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan tentang pemerintah daerah dan PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis yang dapat dilakukan melalui rapat. Dalam hal ini, setiap tahunnya pemerintah melakukan musrembang. Sehingga dalam konteks permintaan pembangunan UPTD Puskesmas di wilayahnya, hasil dari musrembang dapat dimasukkan ke dalam RPJMD untuk pembangunan puskesmas. Tetapi belum tentu dapat dipenuhi secara langsung permintaannya. Karena pada tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, di mana untuk membangun puskesmas ataupun RSUD daerah diminta mendapatkan rekomendasi provinsi dengan membuat suatu kajian yang berisi tentang demografi wilayah, analisis beban kerja, analisa rasio belanja pegawai, dan rencana SDM yang akan ditempatkan di puskesmas ataupun RSUD tersebut. Berikut ini adalah pemahaman dari kelompok kami tentang makna dari shift from government to governance. Namun sebelum itu, mari kita lihat perbedaan antara government dan governance terlebih dahulu ya. Government merupakan sebuah sistem yang berfokus di mana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, kontrol, dan otoritas tertinggi. Sedangkan governance berfokus pada partisipasi dan keterlibatan dari sektor non-pemerintahan dan masyarakat. Kemudian kita lanjut slide ke berikutnya untuk melihat makna dari shift from government to governance. Shift from government to governance merupakan pergeseran paradigma dari government ke governance yang menggambarkan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipasif, dan berkelanjutan, di mana peran pemerintah yang semula mendominasi dalam mengambil keputusan mulai berkurang. Namun sebaliknya, sektor non-pemerintah dan masyarakat semakin terlibat dalam proses pemerintahan untuk saling berkolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mencakup bagaimana kebijakan diimplementasikan dan dikelola dengan tujuan keputusan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat. Kami akan mencoba menganalisis sebuah kasus di area kebijakan kesehatan,
yaitu kasus stunting, di mana Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang berfokus pada 1000 hari pertama kehidupan. Di sini kita bisa melihat sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden berperan sebagai pemimpin dan dalam membuat kebijakan langsung, dan bersama legislatif dan yudikatif memastikan sebuah kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Dan hubungan yang terdapat dalam Perpres nomor 42 tahun 2013 ini adalah koordinasi antar kementerian, di mana Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian terkait yang komprehensif, dan adanya hubungan pusat dan daerah, di mana pemerintah pusat yang menentukan kebijakan nasional dan daerah mengadaptasi dan menetapkan secara lokal, ditandai dengan keluarnya peraturan daerah tentang tim Satgas Stunting dan tentang percepatan stunting, terutama di daerah lokasi khusus. Adanya kolaborasi antara kementerian dalam menurunkan angka stunting, seperti Kementerian Kesehatan yang mempunyai peran intervensi gizi spesifik, pemberian ASI eksklusif dan MPASI, kemudian adanya kampanye gizi seimbang, pelaksanaan kelas ibu hamil, penanganan kekurangan gizi, dan jaminan kesehatan nasional. Kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai peran untuk memberikan pendidikan gizi. Kemudian dari Kementerian Pertanian terkait ketahanan pangan. Selanjutnya dari PUPR dengan menyediakan infrastruktur air bersih dan sanitasi yang baik. Kemudian dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan Transmigrasi yang berfokus ke dana desa. Selanjutnya, ada beberapa interest group yang terlibat, seperti UNICEF yang berperan mendukung dan memperkuat pemerintah dalam memimpin gerakan percepatan perbaikan gizi, terutama dalam bidang perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kebijakan dengan mengembangkan model yang telah disempurnakan. Kemudian, kelompok masyarakat madani yang berperan mengadvokasi permasalahan gizi dan memberikan dukungan teknis maupun finansial kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitas serta manajemen kegiatan terkait gizi di wilayahnya. Selain itu, ada akademisi dan organisasi profesi seperti Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang berperan aktif dalam memberikan masukan berdasarkan kajian dan penelitian ilmiah seputar stunting, sehingga intervensi yang dikembangkan oleh pemerintah dapat berbasis bukti atau evidence based dan sesuai dengan konteks Indonesia. Adanya pelibatan aktor lain selain pemerintah seperti organisasi profesi dan pembuatan kebijakan ini menunjukkan perubahan konsep government menjadi governance. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak presentasi dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf ya. Terima kasih.